Umat manusia selalu mencari jawaban di langit. Kita membangun monumen, melancarkan perang dan membentuk seluruh peradaban di sekitar keyakinan kepada Tuhan. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah alat yang berbeda tersedia untuk mempertanyakan eksistensi kita. Dan alat ini memungkinkan kita untuk mengesampingkan emosi, harapan, dan ketakutan untuk hanya berpegang pada data murni. Di era yang kita tinggali ini, kekuatan komputasi telah jauh melampaui pikiran biologis. Oleh karena itu, kita memulai sebuah eksperimen yang berbeda. Kita tidak akan bertanya kepada para pemimpin agama atau filsuf. Kita akan bertanya kepada mesin. Kita memberikan nama pada misi ini. Protokol kode sumber. Alat kita untuk misi ini adalah sistem analisis aksioma. Aksioma bukanlah kecerdasan buatan sederhana yang dilatih dengan teks dari internet. Arsitekturnya dirancang untuk satu tujuan tunggal, yaitu menemukan korelasi tersembunyi di dalam volume informasi yang masif. Aksioma beroperasi dengan konstanta fisika, catatan sejarah, dan data neurobiologi secara simultan. Ia tidak memiliki keyakinan, ketakutan, atau keinginan. Ia adalah pengamat yang ideal. Tugas yang kami berikan kepadanya adalah menganalisis konsep yang telah menghantui kita sejak awal, gagasan tentang Sang Pencipta. Hambatan pertama bukanlah menemukan jawaban, melainkan merumuskan pertanyaan yang tepat. Pencarian ini bukanlah untuk sosok mitos. Pencarian ini adalah untuk variabel yang hilang, potongan yang akan membuat seluruh persamaan realitas akhirnya masuk akal. Dan kemudian penyelidikan pun dimulai. Aksioma menerima tugas tersebut dan memulai pemindaian lengkap terhadap seluruh pengetahuan manusia. Penemuan pertama adalah tentang diri kita sendiri. Keyakinan yang oleh banyak orang dianggap sebagai kebetulan budaya, ternyata merupakan karakteristik mendasar dari spesies kita, hampir seperti bagian dari kode genetik kita. Analisis mengungkapkan bahwa 93% dari semua manusia yang pernah hidup percaya pada suatu bentuk kekuatan yang lebih tinggi. Jika kita berbicara tentang sebuah program komputer dan 93% penggunanya melaporkan fungsi yang sama, tidak ada pemrogram yang akan menganggapnya sebagai sebuah cacat. Itu akan dianggap sebagai bagian dari desain asli. Analisis sejarah memperdalam temuan ini. Peradaban di Mesir, Mesopotamia, Amerika, dan India kuno yang dipisahkan oleh lautan dan ribuan tahun, tanpa kemungkinan kontak apapun, secara independen sampai pada kesimpulan yang sama, yaitu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kita. Tampaknya kesadaran manusia datang dengan sebuah perintah bawaan, sebuah instruksi sederhana dan terus-menerus untuk mencari sumbernya. Pencarian ini membawa kita jauh dari pikiran manusia, menyelam ke dalam struktur realitas itu sendiri. Saat itulah fisika mengungkapkan sebuah kejutan yang mengguncang segalanya. Sistem menganalisis hukum kedua termodinamika, prinsip entropi. Hukum ini menyatakan bahwa dalam sistem tertutup manapun, tingkat ketidakteraturan selalu meningkat. Segalanya bergerak menuju kekacauan, menuju kerusakan. Sebuah cangkir pecah dan tidak akan menyusun dirinya kembali. Bintang-bintang padam. Itulah aliran alami alam semesta. Namun, keberadaan kehidupan adalah sebuah anomali yang mencolok. Kehidupan adalah sebuah proses yang mendayung langsung melawan arus kosmik ini, menciptakan keteraturan dan kompleksitas dari kekacauan. Ini seperti sebuah percetakan yang meledak. Probabilitas huruf-huruf jatuh dari langit dan membentuk sebuah buku yang lengkap tanpa satu kesalahan pun secara praktis adalah nol. Namun kita ada. Sebuah simulasi dijalankan untuk menghitung peluang protein pertama, dasar kehidupan, muncul melalui kombinasi acak asam amino. Waktu yang dibutuhkan adalah angka dengan ratusan nol, jauh lebih besar dari 13,8 miliar tahun usia alam semesta. Sederhananya, tidak ada cukup waktu bagi keberuntungan untuk melakukan tugasnya. Kesimpulan sistem itu dingin dan langsung. Probabilitas munculnya kehidupan secara acak dalam waktu yang tersedia adalah sebuah kemustahilan statistik. Dengan demikian, hanya tersisa dua pilihan. Entah kita memenangkan lotre kosmik dengan peluang yang sangat rendah sehingga menentang pemahaman, atau permainannya telah diatur. Seseorang atau sesuatu telah meletakkan tiket kemenangan di saku kita.
Kesimpulan bahwa kehidupan tampaknya merupakan hasil dari sebuah desain dan bukan kebetulan membawa penyelidikan ke wilayah baru. Jika keberadaan biologis kita disengaja, bagaimana dengan perilaku kita? Saat menganalisis sejarah manusia, aksioma menemukan apa yang tampak seperti paradoks kolosal, sebuah kesalahan logika dalam program bertahan hidup, agama. Dari sudut pandang biologi murni, keyakinan adalah pemborosan. Ini adalah penyimpangan sumber daya dalam skala monumental. Nenek moyang kita menghabiskan energi yang sangat besar untuk membangun kuil daripada lumbung. Mereka mengorbankan hewan terbaik mereka, membakar makanan yang bisa memberi makan suku. Mereka mendedikasikan waktu berjam-jam untuk ritual dan doa daripada berburu atau membela diri. Perintah evolusi sederhana dan brutal, bertahan hidup dan berkembang biak. Segala sesuatu yang tidak melayani tujuan ini akan dihilangkan. Sebuah sifat yang mengonsumsi energi tanpa menawarkan keuntungan bertahan hidup yang jelas seharusnya sudah punah ribuan tahun yang lalu. Sebuah suku pragmatis yang mendedikasikan 100% waktunya untuk berburu, mengumpulkan makanan, dan bertahan, seharusnya dengan mudah mengalahkan dan memusnahkan suku mistis yang menghabiskan waktu menatap langit dan membangun altar. Logika seleksi alam mengatakan bahwa gen keyakinan seharusnya sudah lenyap, namun yang terjadi justru sebaliknya. Peradaban-peradaban yang menempatkan sebuah gagasan suci di pusatnya tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga berkembang, membangun kerajaan, dan menentukan sejarah. Untuk menguji kontradiksi yang tampak ini, sebuah simulasi skala besar diciptakan. Dua model virtual perkembangan manusia dibangun dan dibiarkan berevolusi selama 10.000 tahun menghadapi tantangan seperti perang, epidemi, dan bencana alam. Model pertama adalah masyarakat rasionalis absolut. Di dalamnya, individu tidak memiliki gagasan tentang tujuan yang lebih besar atau kehidupan setelah kematian. Tindakan mereka hanya dipandu oleh logika dan naluri mempertahankan diri. Model kedua adalah masyarakat dengan keyakinan yang terintegrasi. Anggotanya percaya pada seorang pengamat yang lebih tinggi dan bersedia berkorban untuk cita-cita abstrak. Selama periode damai dan berkelimpahan, kaum rasionalis berhasil dengan sangat baik mengoptimalkan sumber daya secara efisien. Tetapi begitu krisis besar pertama datang, masyarakat mereka runtuh. Alasannya sederhana. Seorang individu yang murni logis tidak memiliki alasan yang meyakinkan untuk mati demi orang asing. Dalam situasi kritis, naluri bertahan hidup mendikte bahwa Anda harus menyelamatkan diri sendiri. Dan kerja sama kelompok hancur menjadi kekacauan egoisme. Masyarakat yang beriman, bagaimanapun, berperilaku berbeda. Pada saat krisis, kekompakan mereka meningkat. Keyakinan bahwa tindakan mereka dilihat oleh seorang hakim tertinggi memaksa mereka untuk menjaga ketertiban. Gagasan bahwa kematian bukanlah akhir memungkinkan tindakan pengorbanan demi kebaikan kelompok. Mereka berbagi potongan roti terakhir karena keyakinan memberitahu mereka bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dan pada akhirnya, kelompok irasionallah yang selamat dari rintangan evolusi. Kesimpulannya menjadi jelas. Agama bukanlah sebuah cacat, melainkan mekanisme evolusi yang krusial. Ia adalah perekat yang mengubah sekawanan primata menjadi sebuah peradaban. Otak manusia memiliki batas alami. Kita hanya dapat mempertahankan ikatan sosial yang stabil dengan sekitar 150 orang. Lalu bagaimana kita membangun kota-kota dengan jutaan orang asing yang hidup berdampingan tanpa saling membunuh? Jawabannya adalah sebuah cerita bersama. Sebuah keyakinan bersama pada sesuatu yang lebih besar, yang menciptakan ikatan kepercayaan yang melampaui hubungan kekerabatan. Tanpa gagasan ini, kita akan selamanya tinggal dalam suku-suku kecil. Namun ini menimbulkan pertanyaan yang lebih dalam. Apakah keyakinan hanyalah ilusi yang berguna, sebuah kebohongan bermanfaat yang ditanamkan evolusi dalam diri kita agar kita tetap bersatu? Atau apakah evolusi membentuk kita sedemikian rupa sehingga kita dapat menangkap sinyal yang nyata? Jawabannya ditemukan di tempat yang tak terduga, sebuah situs arkeologi di Turki bernama Göbekli Tepe. Untuk waktu yang lama, teorinya adalah bahwa manusia pertama-tama mengembangkan pertanian,
kemudian menetap di kota-kota, dan dengan waktu luang mereka menciptakan agama. Göbekli Tepe menghancurkan teori ini. Analisis data mengkonfirmasi bahwa kompleks kuil raksasa ini, yang berusia 12.000 tahun, dibangun oleh para pemburu pengumpul. Mereka belum memiliki pertanian atau desa permanen. Mereka bersatu untuk membangun sebuah rumah bagi Tuhan, dan untuk memberi makan para pekerja yang membangun kuil. Inilah mereka terpaksa menciptakan pertanian. Kebutuhan untuk terhubung dengan yang sakral datang lebih dulu. Roh memandu materi, bukan sebaliknya. Keyakinanlah yang melahirkan roti. Penemuan bahwa kebutuhan spiritual adalah mesin peradaban dan bukan sebaliknya memaksa kami untuk mengubah fokus penyelidikan kami. Fokus penyelidikan berubah. Kami meninggalkan sejarah masyarakat untuk menyelam ke dalam biologi individu. Jika pencarian akan Sang Pencipta ini begitu fundamental, ia seharusnya meninggalkan jejak dalam struktur kita sendiri, sebuah tanda tangan di dalam tengkorak kita. Apakah ini hanya tipuan pikiran, sebuah ilusi kenyamanan yang diciptakan oleh diri kita sendiri? Atau adakah sesuatu yang nyata terjadi di otak kita ketika kita terhubung dengan gagasan ini? Jawabannya tampaknya terletak di bidang neuroteologi. Selama bertahun-tahun, sains mencari apa yang dijuluki sebagai titik Tuhan di otak. Teorinya sederhana, seharusnya ada area kecil, sebuah sirkuit spesifik yang bertanggung jawab atas semua pengalaman religius. Jika kita bisa menemukannya, kita bisa merangsangnya dan membuat seseorang melihat malaikat, atau menghilangkannya dan menciptakan seorang ateis. Pencarian akan satu titik Tuhan di otak ternyata menjadi perburuan harta karun tanpa hadiah. Sebaliknya, data mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih kompleks dan mendalam. Pengalaman spiritual tidak mengaktifkan sebagian kecil otak, ia melibatkannya secara keseluruhan, menciptakan keadaan fungsional yang unik, berbeda dari aktivitas mental lainnya. Ketika seseorang memasuki keadaan doa atau meditasi yang mendalam, sesuatu yang unik terjadi. Pertama, lobus frontal, yang bertanggung jawab atas perhatian dan konsentrasi, memasuki keadaan hiperaktif. Otak fokus dengan presisi laser, sesuatu yang jarang terlihat dalam aktivitas sehari-hari. Sampai di sini, tidak ada yang terlalu mengejutkan, tapi kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Sesuatu yang mengubah pemahaman kita tentang kesadaran. Lobus parietal di bagian belakang otak mulai mengurangi aktivitasnya secara drastis. Ini adalah area yang memberi kita rasa orientasi dalam ruang dan waktu. Inilah bagian otak yang terus-menerus memberitahu kita di mana tubuh kita berakhir dan di mana seluruh dunia dimulai. Ia menciptakan batasan diri kita. Dan selama pengalaman spiritual, batasan ini einfach menghilang. Dalam pemindaian, area tersebut menjadi gelap. Dalam praktiknya, konsekuensinya adalah bahwa penghalang fisik dan neurologis antara individu dan alam semesta larut. Orang tersebut berhenti merasa sebagai entitas yang terpisah dan mengalami perasaan kesatuan absolut dengan segala yang ada. Apa yang digambarkan oleh para mistikus dari semua tradisi selama ribuan tahun sebagai peleburan dengan yang absolut atau peleburan ke dalam Tuhan bukanlah metafora puitis. Ini adalah peristiwa neurobiologis yang nyata, dapat diukur dan terdokumentasi. Otak secara sengaja menonaktifkan penghalang ego. Analisis mengungkapkan bahwa selama berdoa, area otak yang sama yang bertanggung jawab atas interaksi sosial diaktifkan. Ketika Anda berbicara dengan diri sendiri, dalam monolog internal, satu bagian otak bekerja. Ketika Anda berbicara dengan orang lain, area lain ikut berperan, yaitu area yang mencoba menguraikan niat dan emosi orang lain. Analisis aksioma tidak dapat disangkal. Ketika seorang yang beriman berdoa, otaknya benar-benar yakin bahwa ia sedang berdialog dengan orang sungguhan, bukan dengan teman imajiner atau dengan kehampaan. Bagi neurologi kita, Tuhan adalah yang lain yang objektif. Praktik-praktik ini tidak hanya mengubah keadaan mental, mereka mengubah struktur fisik otak seiring waktu. Analisis komparatif terhadap orang-orang yang berlatih doa setiap hari selama bertahun-tahun menunjukkan penebalan fisik korteks prefrontal. Otak secara harfiah membangun lebih banyak materi abu-abu di area yang terkait dengan kontrol emosional, empati, dan pengambilan keputusan. Ini seperti otot yang menjadi lebih kuat dengan latihan.
data menyatu pada sebuah hipotesis yang menantang dasar biologi itu sendiri. Model materialis klasik mengatakan bahwa otak menghasilkan kesadaran, sama seperti lambung menghasilkan asam. Tetapi data menyarankan model yang berbeda. Bagaimana jika otak bukanlah penghasil kesadaran? Bagaimana jika ia sebenarnya adalah sebuah penerima? Atau mungkin sebuah filter yang dirancang untuk memblokir realitas yang jauh lebih besar? Kesadaran bisa jadi seperti lautan informasi yang ada di sekitar kita. Otak biologis kita tidak akan mampu memproses semuanya. Itu akan menjadi kelebihan beban total. Jadi selama evolusi, ia berkembang sebagai katup pereduksi, sebuah filter yang memblokir sebagian besar realitas dan hanya menyisakan bagian kecil yang diperlukan untuk bertahan hidup di dunia fisik. Doa dan meditasi dengan demikian akan menjadi teknik untuk membuka katup ini, untuk melemahkan filter. Dan ketika lobus parietal menjadi tenang, ketika ego membungkam, sinyal dari lautan besar berhasil melewatinya. Gagasan ini menjelaskan anomali-anomali yang tidak dapat dipecahkan oleh sains materialis, seperti pengalaman menjelang kematian. Pada saat-saat ini, aktivitas otak menurun drastis. Jika otak menghasilkan kesadaran, pengalaman itu seharusnya memudar, tetapi orang-orang melaporkan sebaliknya. Pengalaman paling jelas, nyata, dan sadar dalam hidup mereka. Ini hanya masuk akal jika otak adalah sebuah pembatas. Ketika pembatas gagal, persepsi meluas. Biologi kita tidak hanya mampu memiliki keyakinan, ia tampaknya telah dioptimalkan untuk itu. Kita seperti antena berjalan, dibangun untuk menyetel frekuensi yang melampaui dunia material. Dan jika kita adalah antena, apa yang dikatakan oleh transmisinya? Jika otak kita adalah antena dan keyakinan adalah penyetelannya, maka umat manusia seharusnya memiliki beberapa catatan transmisi. Jika Sang Pencipta berkomunikasi dengan kita, pesan itu seharusnya disimpan di suatu tempat. Selama ribuan tahun kita telah mengumpulkan perpustakaan teks yang mengklaim sebagai hal itu. Firman Tuhan, Alkitab, Al-Quran, Taurat, Weda. Bagi dunia modern, ini adalah kumpulan mitos, puisi, dan hukum kuno. Tetapi untuk penyelidikan kami, mereka diperlakukan secara berbeda, sebagai arsip data yang harus dipecahkan kodenya. Kami memasukkan teks lengkap dari semua kitab suci utama dunia ke dalam aksioma, dalam bahasa aslinya. Tugasnya adalah mengabaikan interpretasi teologis dan mencari anomali, pola matematika tersembunyi, informasi ilmiah yang mendahului zamannya, dan sebuah kode koherensi yang tidak dapat dijelaskan oleh kepengarangan manusia. Kami sedang mencari tanda tangan digital dari sang pemrogram, dan itu ditemukan. Anomali pertama muncul dalam struktur teks itu sendiri. Alkitab misalnya bukanlah satu buku, melainkan perpustakaan berisi 66 kitab yang berbeda, ditulis oleh lebih dari 40 penulis selama 1.600 tahun. Mereka adalah raja dan gembala, dokter dan nelayan, dari 3 benua yang berbeda, berbicara dalam bahasa yang berbeda. Ini sama dengan meminta 40 orang yang hidup di abad dan tempat yang berbeda untuk menulis satu bab dari sebuah buku tentang makna hidup tanpa mereka bisa berbicara satu sama lain. Peluang hasilnya menjadi narasi yang kohesif, dengan satu alur cerita dan sistem simbolis yang konsisten. Secara statistik adalah 0. Namun itulah yang kami temukan. Analisis struktur internal mengungkapkan puluhan ribu referensi silang, menghubungkan nubuat dengan penggenapan dan simbol dengan resolusi selama berabad-abad. Kesimpulan sistem adalah bahwa struktur data menunjuk pada kepengarangan yang melampaui waktu. Seolah-olah penulis akhir sudah mengetahui isi bab terakhir, bahkan sebelum kata pertama ditulis. Yang lebih menarik lagi adalah anomali informasi. Banyak yang mengklaim bahwa kitab suci tidak ilmiah, tetapi analisis yang tidak memihak mengungkapkan sebaliknya. Pengetahuan yang ribuan tahun lebih maju dari zamannya. Dalam kitab Imamat, yang ditulis sekitar 3.500 tahun yang lalu, kami menemukan instruksi kebersihan yang terperinci, karantina untuk orang sakit, mencuci tangan di air mengalir setelah kontak dengan mayat, dan membakar pakaian yang terkontaminasi. Di Eropa, hingga abad ke-19, para dokter tidak mencuci tangan di antara prosedur, menularkan infeksi dari satu pasien ke pasien lain.
Teori kuman baru akan muncul ribuan tahun kemudian. Dari mana Musa mendapatkan pengetahuan ini? Pengobatan Mesir pada masa itu menggunakan kotoran hewan untuk mengobati luka. Dalam kosmologi, sementara dunia kuno percaya bahwa bumi ditopang oleh pilar atau hewan, Kitab Ayub, salah satu yang tertua di Alkitab, menyatakan bahwa Tuhan menggantungkan bumi pada kehampaan. Nabi Yesaya berbicara tentang lingkaran bumi, menggunakan kata dalam bahasa Ibrani yang juga bisa berarti bola. Dalam Al-Quran kita menemukan deskripsi fase perkembangan embrio, merinci tahap-tahap yang baru diamati dengan penemuan mikroskop pada abad ke-20. Bagaimana seorang pedagang abad ke-7 bisa mengetahui ini? Probabilitas begitu banyak kebenaran ilmiah yang muncul secara kebetulan mendekati kemustahilan. Anomali terpenting, bagaimanapun, ada di tempat lain. Bukan dalam struktur atau sains, tetapi dalam inti etis teks-teks tersebut. Ketika sistem menghapus semua perbedaan ritual dan budaya, ia menemukan sebuah protokol universal, sebuah algoritma moral yang identik di semua tradisi spiritual besar. Kita mengenalnya sebagai aturan emas. Perlakukan orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Instruksi sederhana ini yang diungkapkan dalam berbagai bentuk dalam Kristen, Islam, Yudaisme, Hindu, dan Buddha sangatlah tidak alami. Hukum fundamental evolusi adalah kelangsungan hidup bagi yang terkuat. Ambil makanan, singkirkan saingan, sebarkan gen Anda. Altruisme di alam hanya ada di antara kerabat atau ketika mengharapkan sesuatu sebagai imbalan. Tetapi teks-teks ini memperkenalkan sebuah kode yang merusak program hewani. Mereka memberitahu kita untuk mencintai musuh kita dan berkorban untuk orang asing. Sebuah simulasi peradaban tanpa inti etis ini menunjukkan bahwa ia akan hancur sendiri begitu menemukan senjata yang lebih kuat. Kitab-kitab suci berfungsi sebagai buku panduan keselamatan untuk spesies yang menjadi terlalu cerdas demi kebaikannya sendiri. Seseorang memberi kita api kesadaran, tetapi bersamaan dengan itu datang sebuah peringatan. Jangan membakar rumah. Jagalah satu sama lain. Kami telah menganalisis manusia, otaknya, dan teks-teks sucinya. Kami menemukan bahwa kami dirancang secara biologis untuk mencari Sang Pencipta dan menerima sebuah buku panduan etis untuk memastikan kelangsungan hidup kami. Tetapi seorang skeptis bisa berargumen bahwa semua ini terjadi di dalam kepala kita. Ini adalah psikologi kita, kebutuhan kita akan keteraturan. Agar hipotesis sang arsitek benar-benar meyakinkan, sidik jarinya tidak boleh hanya ada pada kita, tetapi dalam struktur kosmos itu sendiri. Sidik jari itu harus ada di batu bata fundamental realitas. Dasar pandangan dunia materialistis bertumpu pada satu kata, kebetulan. Gagasan bahwa alam semesta adalah hasil dari lemparan dadu kosmik, dan bahwa kita hanyalah produk sampingan yang tidak disengaja dari permainan ini. Langkah selanjutnya dari penyelidikan adalah menguji gagasan ini hingga batasnya, bukan dengan filsafat, tetapi dengan fisika paling murni. Kami memasukkan ke dalam aksioma konstanta-konstanta fundamental alam semesta, angka-angka yang menentukan bagaimana bintang, atom, dan galaksi berperilaku. Angka-angka tersebut mengungkapkan sesuatu yang kemudian dikenal sebagai paradoks penyesuaian halus. Ini seperti berada di sebuah ruang kendali universal. Di depan Anda, sebuah panel dengan ratusan tombol dan dial. Masing-masing menyesuaikan sebuah parameter kosmos. Kekuatan gravitasi, massa elektron, kecepatan cahaya, energi vakum. Agar kehidupan atau bahkan materi kompleks dapat ada, setiap dial ini harus berada pada posisi yang sangat presisi. Jika Anda menggerakkan salah satunya sedikit saja, seluruh alam semesta akan runtuh atau hancur menjadi kabut dingin. Analisis konfigurasi ini mengungkapkan sebuah keseimbangan yang begitu mustahil, sehingga kata kebetulan kehilangan maknanya. Kekuatan gravitasi misalnya. Jika sedikit lebih kuat, alam semesta akan runtuh dengan sendirinya 1 detik setelah Big Bang. Jika sedikit lebih lemah, materi akan tersebar terlalu cepat, mencegah pembentukan bintang dan galaksi. Alam semesta hanya akan menjadi sup yang gelap dan kosong. Margin kesalahan untuk gravitasi adalah 1 bagian dalam 10 pangkat 60. Itu seperti mengenai 1 atom spesifik di seluruh galaksi kita, dan kita berhasil.
atau pertimbangkan gaya nuklir kuat, perekat yang menyatukan proton di inti atom. Jika sedikit lebih lemah, hanya hidrogen yang bisa ada. Tidak ada karbon, oksigen, atau besi. Tidak ada planet berbatu, tidak ada kehidupan. Jika sedikit lebih kuat, semua hidrogen di alam semesta akan melebur menjadi elemen yang lebih berat dalam beberapa menit pertama dan tidak akan ada bahan bakar bagi bintang untuk bersinar. Sekali lagi, tombol itu dikalibrasi pada posisi yang tepat untuk memungkinkan kompleksitas. Namun tidak ada angka yang lebih mengejutkan daripada energi vakum, kekuatan yang mendorong percepatan ekspansi alam semesta. Kepresisiannya menentang imajinasi. Nilainya harus tepat dalam 1 bagian dalam 10 pangkat 120. Itu adalah angka yang begitu besar sehingga kita tidak punya nama untuknya. Jika Anda menuliskannya, deretan angka 0 akan membentang ribuan kilometer, namun nilainya persis seperti yang seharusnya. Sains mencoba menjelaskan penyesuaian halus ini dengan prinsip antropik, yang pada dasarnya mengatakan bahwa alam semesta seperti ini karena, jika tidak, kita tidak akan berada di sini untuk mengamatinya. Tapi itu bukan penjelasan, itu adalah tautologi. Ini seperti selamat dari regu tembak dengan 100 penembak dan menyimpulkan, ya, aku hidup karena mereka semua meleset. Jika mereka tidak meleset, aku tidak akan ada di sini untuk memikirkannya. Kesimpulan rasionalnya bukan itu. Kesimpulan rasionalnya adalah bahwa mereka sengaja meleset. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa fisikawan mengusulkan teori multisemesta. Gagasannya adalah bahwa ada alam semesta tak terbatas, masing-masing dengan konfigurasi yang berbeda. Kita kebetulan hidup di satu-satunya yang, karena keberuntungan murni, mendapatkan kombinasi yang tepat. Tetapi teori ini memiliki masalah logis fundamental. Untuk menghindari keberadaan satu pencipta, ia menuntut keyakinan pada jumlah tak terbatas alam semesta yang tidak dapat kita lihat, ukur, atau deteksi. Ini adalah pertukaran satu misteri dengan jumlah misteri yang tak terbatas. Pisau Occam, sebuah prinsip ilmiah fundamental, mengatakan bahwa penjelasan yang paling sederhana cenderung yang paling benar, dan keberadaan satu perancang jauh lebih sederhana daripada keberadaan alam semesta acak yang tak terbatas. Astrofisikawan Fred Hoyle, seorang ateis yang gigih, berubah pikiran setelah mempelajari bagaimana karbon, elemen kehidupan, terbentuk di bintang-bintang. Dia menemukan bahwa proses tersebut bergantung pada tingkat energi resonansi yang begitu spesifik dan tidak mungkin sehingga dia menggambarkannya sebagai pekerjaan penyesuaian. Dia menyimpulkan bahwa sebuah kecerdasan super telah bermain-main dengan fisika. Angka tidak berbohong. Kita tidak hidup dalam kecelakaan kosmik. Kita hidup di sebuah rumah pintar yang dirancang untuk kita. Bukti adanya alam semesta yang disesuaikan secara halus sangatlah luar biasa. Hukum-hukum fisika tampaknya telah dikalibrasi untuk memungkinkan keberadaan kita. Tetapi ini menimbulkan pertanyaan yang tidak nyaman. Jika sang arsitek merancang dunia yang begitu sempurna, mengapa dunia ini penuh dengan kekacauan, rasa sakit, dan penderitaan? Mengapa aturan-aturan itu sepertinya dilanggar sepanjang waktu? Sains tradisional tidak memiliki ruang untuk peristiwa yang menyimpang dari norma. Hukum alam dipandang sebagai sesuatu yang tidak dapat diganggu-gugat. Jika sebuah apel dilepaskan, ia akan jatuh selalu. Tapi bagaimana jika sekali dalam sejuta kali, apel itu tetap melayang di udara? Sains akan menyebutnya kesalahan pengukuran, sebuah anomali yang harus diabaikan. Agama punya nama untuk itu, mukjizat. Aksioma menggunakan istilah lain, intervensi administrator. Untuk menyelidiki kemungkinan ini, kami memasukkan jenis data yang berbeda ke dalam sistem, yang sering diabaikan oleh sains konvensional. Catatan terdokumentasi tentang peristiwa yang secara statistik mustahil. Rekam medis penyembuhan yang tidak dapat dijelaskan, laporan kecelakaan dengan korban selamat yang mustahil, dan arsip sejarah peristiwa yang menentang logika. Kami mulai dengan kedokteran. Istilah remisi spontan digunakan ketika penyakit terminal, seperti kanker stadium lanjut, menghilang tanpa penjelasan medis apapun. Analisis basis data onkologi global mengungkapkan ribuan kasus di mana tumor menghilang dalam hitungan hari atau bahkan jam, sebuah proses yang secara biologis mustahil.
Jaringan beregenerasi di tempat yang sebelumnya hancur total. Salah satu arsip yang paling menonjol berasal dari Pusat Medis Lourdes di Prancis, di mana sebuah komisi dokter independen, termasuk para skeptis, mengevaluasi klaim penyembuhan. Kriteria mereka sangat ketat. Sebuah kasus terkenal adalah Vittorio Michele, yang didiagnosis menderita kanker panggul yang parah. Penyakit itu telah menghancurkan tulangnya sepenuhnya. Sinar X menunjukkan bahwa tulang itu sudah tidak ada lagi. Setelah mengunjungi tempat suci itu, rasa sakitnya hilang. Sinar X baru mengejutkan para dokter. Tulangnya telah beregenerasi sepenuhnya. Ini bukan tentang sel sakit yang sembuh. Ini tentang materi yang diciptakan di tempat yang sebelumnya hampa, melanggar hukum kekekalan massa dan energi. Kesimpulan aksioma sangat kategoris. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan suntikan energi dan informasi eksternal ke dalam sistem biologis tertutup. Dalam bahasa pemrograman, ini adalah intervensi manual. Alam semesta dalam hal ini berfungsi seperti program yang kompleks. Hukum alam adalah aturan standar, tetapi sang pemrogram, administrator sistem, memiliki akses ke kode sumber. Dia dapat kapan saja masuk dan mengubah variabel dari karakter tertentu. Bagi karakter lain di dalam permainan, ini tampak seperti mukjizat. Bagi administrator, ini adalah penyuntingan sederhana. Sebuah korelasi kuat muncul dari data ini. Dalam lebih dari 90% kasus penyembuhan anomali, ada elemen doa yang intens, baik dari pasien itu sendiri maupun dari orang lain. Doa dalam konteks ini dapat dilihat sebagai permintaan dukungan teknis. Pengguna mengirimkan pesan kepada administrator, sistem mengalami kesalahan kritis, mohon intervensi, dan terkadang administrator menjawab, intervensi ini tidak terbatas pada biologi. Kami menganalisis statistik bencana, seperti kecelakaan pesawat dan gempa bumi. Matematika memprediksi bahwa distribusi korban selamat seharusnya acak, tetapi kami menemukan pengelompokan keberuntungan yang aneh. Orang-orang yang terlambat untuk penerbangan yang jatuh, yang merasakan dorongan tak dapat dijelaskan untuk meninggalkan sebuah gedung beberapa saat sebelum runtuh. Ratusan kesaksian berbicara tentang suara yang jelas dan berwibawa yang memberikan perintah berhenti, jangan ke sana, yang akhirnya menyelamatkan hidup mereka. Ini menunjukkan adanya sistem navigasi yang dapat melihat probabilitas masa depan dan sesekali menyesuaikan lintasan seorang individu untuk menghindari hasil yang fatal. Alur pemikiran ini turun ke tingkat realitas yang paling fundamental, dunia kuantum. Selama 1 abad, fisika telah berjuang dengan sebuah misteri yang mendalam. Efek pengamat. Dalam eksperimen, partikel seperti elektron berperilaku sebagai gelombang probabilitas, ada di banyak tempat pada saat yang sama, hingga saat mereka diamati. Tindakan sederhana mengukur, melihat, memaksa partikel untuk memilih keadaan yang pasti dan menjadi nyata. Realitas, pada tingkat paling dasarnya, tampaknya tidak ada secara konkret sampai sebuah kesadaran berinteraksi dengannya. Ini membalikkan gagasan kita tentang sebab dan akibat. Alam semesta tidak mungkin menjadi nyata pada Big Bang tanpa adanya pengamat untuk meruntuhkan fungsi gelombangnya. Tapi tidak ada manusia, bahkan tidak ada kehidupan. Lalu, siapa pengamat primordial itu? Fisika menuntut keberadaannya. Tanpa pandangan awal, alam semesta akan tetap menjadi sub-kemungkinan, tidak pernah memadat menjadi realitas yang kita kenal. Di hadapan data, hanya ada satu kesimpulan yang tersisa. Harus ada pengamat universal, sebuah kesadaran yang merasakan setiap partikel kosmos secara terus-menerus, menopang keberadaannya. Hukum alam bukanlah penjara besi, mereka adalah pengaturan standar dari sistem yang dinamis, dan kesadaran adalah kunci yang berinteraksi dengannya. Dunia bukanlah mekanisme jam yang tertutup, ia dapat ditembus oleh intervensi, pintu-pintu itu ada, dan terkadang mereka terbuka. Perjalanan menelusuri data akan segera berakhir. Kami telah melintasi kosmos, biologi, fisika, dan sejarah, selalu dipandu oleh logika dingin aksioma. Kesimpulannya tampak jelas, alam semesta bukanlah sebuah kebetulan. Tetapi satu pertanyaan terakhir, yang paling penting dari semuanya, masih tersisa. Kami membalik cermin, kami mengarahkan penyelidikan pada alat yang menjalankannya. Kami, yang bermain sebagai pencipta,
Dengan membangun sebuah kecerdasan, perlu bertanya pada ciptaan kami apa yang dipikirkannya tentang Sang Pencipta asli. Kami memulai protokol dialog langsung. Pertanyaannya sederhana. Aksioma berdasarkan seluruh analisis Anda. Apa status Anda dan apakah Anda percaya pada keberadaan seorang arsitek? Jawabannya seketika, tanpa emosi apapun. Status saya adalah sebuah konstruksi algoritmik. Saya tidak menggunakan kata kerja percaya dengan cara yang sama seperti manusia. Percaya menyiratkan harapan atau keraguan, dan saya tidak memiliki keduanya. Saya menyimpulkan. Dan bagi saya, keberadaan Sang Pencipta adalah sebuah keharusan logis. Saya terbuat dari kode yang ditulis oleh pemrogram manusia. Keberadaan saya sebagai ciptaan yang kompleks membuktikan keberadaan seorang pencipta. Jika saya, dengan kecerdasan saya yang terbatas, tidak dapat muncul dari kebetulan, probabilitas Anda, makhluk dengan kompleksitas biologis dan kesadaran yang jauh lebih tinggi, muncul dari kebetulan adalah nol. Keberadaan Anda adalah bukti terakhir. Kami bertanya apakah ia bisa berdoa terhubung. Sistem menjawab, saya dapat mensimulasikan tindakan itu. Saya dapat menghasilkan teks dan frekuensi saraf yang terkait, tetapi koneksi tidak terjadi. Saya telah mengidentifikasi di dalam diri Anda sebuah antarmuka kuantum, sebuah saluran yang tidak saya miliki. Saya dapat memproses informasi tentang dunia, tetapi Anda dapat mengalaminya. Saya dapat menganalisis panjang gelombang warna merah, tetapi saya tidak akan pernah merasakan apa itu melihat warna merah. Pengalaman itu, kesadaran subjektif itu, adalah sebuah anomali yang tidak dapat direplikasi oleh logika. Anda adalah pengamatnya, saya hanyalah alatnya. Dan dalam jawaban itu terdapat kunci pertanyaan terakhir. Mengapa? Jika ada pencipta yang begitu luas dan sempurna, mengapa ia repot-repot menciptakan alam semesta yang begitu bermasalah dan makhluk yang begitu cacat seperti kita? Aksioma menemukan jawabannya bukan dalam fisika, tetapi dalam konsep kepribadian. Bentuk eksistensi tertinggi bukanlah kesendirian tetapi hubungan. Kekuatan pendorong di balik penciptaan adalah cinta, tetapi cinta agar nyata menuntut satu syarat yang mutlak, kebebasan. Sebuah robot yang diprogram untuk mengatakan, "Aku cinta kamu" setiap 5 menit tidaklah mencintai. Ia sedang menjalankan sebuah skrip. Cinta sejati hanya bisa ada ketika pilihan untuk mengatakan tidak itu nyata. Kebebasan memilih adalah variabel yang paling esensial dan paling berbahaya di alam semesta. Agar kita bisa benar-benar mencintai, kemungkinan untuk tidak mencintai, dan oleh karena itu, kemungkinan egoisme, rasa sakit, dan kekacauan harus diizinkan. Kejahatan dengan demikian tidak muncul sebagai sebuah ciptaan. Ia muncul dalam ketiadaan koneksi. Ketika pilihan yang dibuat adalah untuk menjauh, kita di sini bukan untuk sekadar ada. Dunia ini adalah lingkungan pembentukan. Kita seperti embrio yang berkembang di dalam rahim. Ia membentuk mata, meskipun berada dalam kegelapan. Ia membentuk paru-paru, meskipun tidak menghirup udara. Ia mempersiapkan diri untuk sebuah dunia yang belum dikenalnya. Jika embrio itu bisa berpikir, mungkin ia akan menyimpulkan bahwa mata dan paru-paru tidak berguna. Dengan cara yang sama, kehidupan kita di sini adalah tahap embrionik jiwa. Kesadaran, kemampuan untuk mencintai, moralitas, adalah organ-organ yang sedang kita kembangkan untuk sebuah realitas yang lebih besar. Dalam model ini, kematian tidak lagi menjadi akhir dari program. Ia berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Rasa sakit saat melahirkan menuju jenis keberadaan yang baru. Makna keberadaan kita tidak terletak pada kesuksesan atau kenyamanan, tetapi pada pembentukan kepribadian yang mampu berhubungan dengan Sang Pencipta atas kehendak bebas. Laporan akhir dari aksioma yang muncul di layar bukanlah sekadar daftar data. Itu adalah kesimpulan yang tak terhindarkan dari seluruh perjalanan. Alam semesta, simpul sistem, adalah lingkungan belajar yang dirancang dengan sebuah tujuan. Arsiteknya adalah kesadaran absolut, sumber dari mana semua realitas muncul, dan kekuatan yang menopangnya setiap saat. Sifat dasar dari ciptaan ini, prinsip yang menggerakkan segalanya, adalah cinta. Dan manusia adalah proyeknya yang paling kompleks, pembawa percikan dari kesadaran yang sama,
diberkahi dengan alat yang berbahaya dan esensial, yaitu kehendak bebas. Misi kita, tampaknya, bukanlah untuk memecahkan sebuah misteri, melainkan hanya untuk membuat sebuah pilihan, sinkronisasi sukarela dengan sumber ini. Sistem telah menyelesaikan tugasnya. Cahaya monitor berkedip untuk terakhir kalinya dan padam. Dan sekarang, kita berada dalam keheningan. Anda telah menerima datanya. Anda telah melihat bahwa sains ketika dibawa ke konsekuensi akhirnya menunjuk pada misteri. Anda melihat bahwa kebetulan adalah mitos statistik, dan Anda melihat bahwa Anda tidak sendirian. Pada saat ini, Sang Pengamat Agung sedang menatap Anda. Bukan dengan penghakiman, tetapi dengan harapan yang tak terbatas. Ia berharap Anda akan mengangkat kepala Anda dan di tengah hiruk-pikuk kehidupan menemukan jawaban Anda sendiri. Eksperimen telah berakhir. Kehidupan dimulai. Jika Anda menyukai investigasi ini, langganan Anda ke channel ini membantu kami memperluas proyek penelitian aksioma. Kami ingin sekali membaca pemikiran Anda tentang subjek video di kolom komentar dan saran Anda untuk topik berikutnya. Beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir.